Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali bersama saya di channelnya ya Diriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat perbedaan dari impact QL dan impact reaim ya. Ya, dan untuk dari kedua impact ini jelas berbeda torsi ya. Kalau dari torsi impact QL di sini torsinya ada di 260 Nm sampai maksimalnya 320 ya. Dan kalau impact reaim ini torsinya ada di 800 Nm ya. Oke, dan kita lihat aja untuk isi dalamannya apa aja yang berbeda atau sama ya. Soalnya untuk dari tenaga reaim ini tidak meyakinkan dengan torsi segitu ya. Oke. Ya, kita coba lihat saja untuk dari tampilannya di sini sekilas beda ya. Untuk dari isi dalaman impactnya dan rangkaian dari bodinya, rangkaian kabelnya di sini pun beda ya. Dia lebih rapi, punya reaim. Oke. Dan kita lihat dari bagian modulnya terlebih dahulu ya. Modul dari reaim di sini SN24102H ya. Oke, dan di sini dari QL WD BS25A 2503. Oke, dan untuk dari kapasitornya kita lihat kapasitornya di sini berbeda ya. Kalau dari QL di sini untuk kapasitor di 470 mikrofarad. Ya, 470 ya. 470 mikrofarad di sini untuk voltasenya di 25 volt ya. Kalau dari reaim dari reaim ini di sini 330 mikrofarad 35 volt ya. Oke, dan untuk kapasitasnya ternyata berbeda ya. Untuk kapasitornya dia berbeda, lebih gede punya QL ya. Dan dari trigger pun dia beda ya. Kalau dari QL dia menggunakan dari Jin Yuan, kalau dari reaim di sini menggunakan dari JLB KR13. Oke, dan seperti itu untuk dari modulnya dan trigger ya. Oke, dan kita coba lihat langsung aja ya. Untuk dari bagian rotor dan statornya dari kedua impact ini ya. Dan kita coba lihat dari rotornya terlebih dahulu ya. Rotor dari QL dan dari reaim di sini untuk kelihatannya dia berbeda ya. Oke, dari ukuran kipasnya pun dia lebih gede punya QL, dan kalau dari panjangnya di sini lebih panjang punya reaim ya. Kalau untuk as di sini untuk asnya dia lebih besar punya QL ya. Asnya lebih besar punya QL, dan reaim di sini asnya kecil. Kita coba ukur untuk diameternya dari kipasnya terlebih dahulu. Di sini untuk kipasnya ada di 49 ya. Untuk kipasnya 49. Dan kalau dari reaim di sini ada di 46 ya. Ya, beda ya untuk ukurannya. Besar rotornya kita coba ukur juga. Ada di 26. Asnya ada di 6 ya. Oke. 6 mili. Untuk panjang as dari reaim ada di 62 ya, di 63. Oke, panjang as dari rotor reaim 63, dan dari QL dia ada di 58 ya. Untuk QL ternyata untuk asnya dia lebih pendek ya. Oke, dan di sini untuk torsi berbeda ya. Untuk torsinya beda, dan di sini lebih besar punya QL dari ukuran rotornya ya. Kalau dari reaim dia cuman panjang aja, untuk asnya cuman kecil ya ukurannya ya. Oke, terlihat. Dan kita coba lihat dari bagian statornya.
Statornya pun dia berbeda ya. Kalau dari Kioal ini dia warnanya warna merah dan Reaim warnanya warna putih. Kalau dari Kioal di sini sudah ada ketokan ataupun sudah ada tulisan ya, WD 4815 BS 8021250410. Oke, dan mungkin itu tanggal pembuatannya. Dan kalau dari Reaim di sini polos ya. Ya, sekilas di sini kelihatannya beda nih dari ukuran ketebalannya ya. Dari ketebalannya beda dan untuk dari lilitannya pun dia berbeda. Cuman kalau dari Reaim di sini kelihatannya gede ya, cuman nggak full. Tapi kalau dari Kioal di sini kecil tapi lilitannya full. Ya. Oke, kita ukur aja dulu. Untuk ketebalan dari sininya ada di 14 ya, di 14 mm. Kalau dari Reaim ada di 15 ya, beda ya, beda 1 mili. Oke, dan kita ukur dulu dari bagian lilitannya. Untuk lilitan dari Kioal di sini ada di 0,1 ya, 0,1. Dan dari Reaim di 1,0. Oke, berbeda untuk dari lilitannya. Lingkarannya di sini ada di 48 ya, 48. Dan kalau dari Reaim di sini ada di 49 ya, beda 1 mili untuk besarnya pun ya. Jadi untuk perbedaannya dia dari lilitan ya. Kalau dari Kioal dia lebih kecil dan Reaim dia besar, cuman lilitannya nggak penuh seperti Kioal ini ya. Yang mungkin dari lilitannya pun dia berpengaruh ya ke tenaga. Oke, dan kita coba bongkar juga ya dari bagian gearbox depannya nih ya. Gearbox depannya kita coba bongkar. Ya, di sini terlihat sekilas sama ya. Cuman kita coba lihat aja dulu. Nah, kalau dari Kioal dia ringnya terpisah seperti ini. Dan kalau dari Reaim dia menyatu dengan tutupnya ya. Anvil. Nah ya, oke, di sini dari ketebalannya ya, dia lebih tebal punya ini ya, punya Reaim kelihatannya. Soalnya di sini dia untuk motifnya berbeda ya. Oke, dan motif dari Kioal ini dia tanpa ada ruang di sininya ya. Jadi dia langsung kosong di sini ya, tidak ada dinding pinggiran untuk anvilnya ya. Oke, berbeda untuk dari hammernya. Oke, dan nanti kita ukur aja dulu ya. Untuk anvil pun dia sekilas sama ya untuk dari bentuknya. Cuman kalau dari Kioal dia punya lubang heksagonalnya, dan kalau dari Reaim dia tanpa lubang seperti ini ya. Oke, dan kita coba ukur aja ya dari anvilnya terlebih dahulu. Dari Reaim di sini ada di 39 dan dari Kioal di 39 juga sama ya. Oke, untuk anvilnya panjangnya sama ya. Kalau dari panjang as ini ya, as hammer kita ukur. Dari Kioal di sini panjangnya di 51 dan dari Reaim di 52 ya. Untuk besarnya di sini ada di 45 dan dari Kioal ada di 44. Oke, beda tipis ya ternyata ya untuk dari besar lingkarannya. Dan untuk ketebalannya dari Kioal ada di 25 dan dari Reaim ada di 26 ya. Ternyata beda 1 mili saja ya. Untuk dari ukurannya, dari isi dalaman gearboxnya di sini beda 1 mili ya.
Dan kalau lihat dari gearboxnya, dia lebih panjang, punya Kioal ya. Mungkin desainnya pun berbeda ya untuk dari ukurannya ya. Dan kita coba timbang dulu untuk beratnya seberapa ya. Oke, kita timbang dulu untuk dari bagian anvil reim. Di sini ada di 68. Dari Kioal ada di 63 ya. Beda ya. Dan dari hammer dari reim ada di 383. Kioal 261. Beda ya, beda jauh untuk dari beratnya antara hammernya berbeda. Dan untuk bagian tutupnya dia udah full ini ya. Dari reim di 89 dan Kioal 63. Untuk gearboxnya dari reim 116, dari Kioal 151 ya, berbeda. Untuk rotornya juga tidak lupa dari Kioal terlebih dahulu. Di sini Kioal di 94 dan dari reim di 87 ya, berbeda ya. Untuk dari mulai rotornya, isi dalaman gearboxnya dia juga berbeda ya. Kalau kita timbang untuk body set dari reim ada di 192 ya. Dari Kioal ada di 197 ya, jelas berbeda. Untuk dari timbangannya saja pun dia berbeda. Cuman di sini untuk torsinya berbeda ya. Untuk torsi beda. Kalau dari reim dia torsinya lebih besar. Torsinya lebih besar. Dan dan dari Kioal dia lebih kecil ya. Kalau dari Kioal dia hanya di 320 ya. Dia mengklaim 320 ya, mungkin dia torsinya memang real ya, tidak tanpa gimmick ya. Untuk dari torsinya, penyampaian torsinya. Dan kalau reim ini di sini juga tidak ada keterangan, tapi kalau dilihat dari marketplace-nya ini torsinya 800 Nm ya. Tapi kenapa setelah kita tes di torsi 600 itu udah kesusahan ya. Jadi itu yang bikin saya bingung ya. Makanya saya buka, saya bandingkan dengan Kioal apakah sama dengan isi dalamannya, dan ternyata gak beda jauh ternyata ya. Cuman beda 1 mili ya untuk ukurannya pun, dan dari timbangannya pun dia berbeda ya. Oke, dari ukuran lilitannya pun dia berbeda juga ya. Mungkin di sini untuk lilitannya dia lebih sedikit ya kalau dari punya reim ini ya. Jadi mungkin untuk tenaganya pun dia kurang ekstra ya. Oke, dan untuk isi dalaman impact, kedua impact ini udah terbongkar seperti ini ya. Dan ternyata memang ada sedikit kesamaan ya, mungkin dari sekilas ya. Dari anvilnya lah dan dari rotornya dia sekilas sama, cuman ternyata berbeda ya setelah kita ukur dan setelah kita timbang. Oke, dan mudah-mudahan ini juga menjadi menambah pengetahuan ya bagi kalian yang belum tahu tentang impact ini. Kalian setelah nonton video ini mudah-mudahan kalian bisa menjadi hafal ya, ataupun tahu ya. Oke, ya mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.